Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan nih kepada teman-teman, saudara-saudara gue yang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan diberi kekuatan sehingga bisa kuat nanti sampai hari Lebaran, puasanya nggak ada yang bolong, dan supaya ibadahnya juga tidak ada yang bolong dan mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gak kerasa ya, udah kita ketemu lagi sama bulan Ramadan. Ya alhamdulillah kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang salah satu waktu di dalam setahun itu yang gue sukai. Bukan karena festifnya, bukan karena festivity-nya atau makanan-makanan enaknya, tapi I don't know, it's just the month that feels like peaceful and stuff like that. And then, kita dikasih kesempatan untuk banyak beribadah supaya bisa, mungkin kita minta ampun dan bisa juga meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita. Dan yang ya nggak bisa dipungkiri, selain itu juga yang disukai dari bulan Ramadan ya karena banyak makanan-makanan enak, festivity, all the celebration, buka bersama dengan teman-teman baik di rumah atau di luar. Tapi sayangnya karena masih pandemi, jadi kita belum bisa atau secara maksimal untuk melakukan hal itu sebagaimana kita lakukan dulu sebelum pandemi. Ya tapi walaupun masih pandemi, gue harap teman-teman semua masih bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar. Ya ditahan-tahan dulu, ya nggak usah bukber dulu di luar, walaupun gue juga sebenarnya pengen banget ya. Tapi ya demi menjaga mencegah penyebaran ya COVID, jadi mending di rumah aja. Oke. Nah, tadi kan gue bilang bahwa time flies, udah bulan Ramadan lagi. Nah, di tahun 2021 ini gue puasa Ramadan di Jakarta ya, di Indonesia. Seperti yang gue lakukan tahun lalu di tahun 2020. Tapi 2 tahun sebelumnya, di tahun 2019, gue menjalankan ibadah puasa ketika gue sedang menjalankan S2 gue di Bristol, Inggris. Nah, di episode ini gue pengen bercerita nih, gimana sih rasanya berpuasa di Inggris yang katanya puasanya lama ya, bener nggak ya? Nah, untuk memulai cerita ini, gue mau menceritakan mulai dari waktunya kali ya. Jadi kan pada saat itu puasa di tahun 2019 jatuh di bulan Mei ke Juni ya. Dari Mei ke Juni. Nah, bulan Mei sih ya, kalau di Inggris itu secara musim masih musim semi ya, tapi karena sudah mendekati Juni, jadi kayak rasa-rasa summernya, musim panasnya itu sudah datang. Jadi matahari terbenamnya itu lama dan terbitnya itu cepat. Itu mempengaruhi waktu puasa ya. Jadi waktu lama puasanya, gue sebelum kayak ngasih tahu berapa lama puasanya, gue mau kasih tahu nih jam berapa sahurnya, jam berapa subuhnya dan jam berapa maghribnya. Jadi subuhnya itu pada tahun 2019 itu di bulan Mei sampai Juni, sekitar itu sekitar jam 3.40-an pagi. Ya, mungkin nggak jauh berbeda sih dengan di Indonesia ya. Walaupun kalau tahun ini 2021 tuh azan maghribnya kayak 4:30 gitu ya, 4:30 lebih ya. Ada sebeda 1 jam, tapi mungkin kalau di bulan-bulan sebelum bulan April, mungkin bisa aja tuh kayak subuhnya, nggak ya. I don't know. Gue nggak ngerti soal per jam-jaman itu. Pokoknya intinya tuh di UK sana, di Inggris sana, pada saat itu di bulan Mei sampai Juni, subuhnya sekitar 3.40-an pagi. Nah, maghribnya
itu jam 8.30-an malam atau setengah 9 malam. Jadi, you do the counting ya, berapa lama tuh dari 3.40 sampai setengah 9 malam. Itu kayak sekitar hampir, I think, 20 jam? No, nggak 20 jam. Kan kalau setengah 5, setengah 6, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9. Oke, sekitar 17 sampai 18 jam puasa di Inggris pada tahun 2019. So, I had to fast for around 17 to 18 hours. Okay. At first, pada awalnya gue agak nervous ya, agak takut gitu. Kuatkah gue untuk menjalankan puasa selama 17 sampai 18 jam di sana gitu ya. Sampai kayak ketika sudah makin mendekati masuk bulan Ramadan tuh kayak deg-degan gitu, takut nggak kuat gitu. Tapi sih untungnya karena masih bulan Mei ya, masih musim spring, jadi cuacanya itu masih dingin, agak-agak dingin ya, nggak dingin banget tapi agak dingin. Dibilang panas tuh belum panas, tapi dingin, tapi sudah cenderung lebih warm ya, walaupun nggak panas banget ya. Jadi suhunya masih belasan, kadang-kadang 20 mungkin ada, nggak sih, masih belasan gitu suhunya. Nah, itu soal waktu ya, jadi gitu, tadi gue puasa sekitar 17 sampai 18 jam. Nah, terus gimana tuh makan iftarnya, bukanya, terus makan sahurnya tuh gimana? Kalau soal waktunya, karena jadi awalnya tuh di minggu-minggu awal buka, gue tuh masih makan berat ya. Jadi ketika jam setengah 9 itu kayak dibatalin dulu dengan yang ringan-ringan, yang manis-manis kayak sebatang coklat gitu dan minum. Habis itu sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib baru makan berat. Apa waktu itu setelah sholat maghrib baru makan berat. Nah, tapi karena maksudnya kayak karena sangat mepet waktunya, sangat pendek waktunya, jarak antara buka dan sahur itu sebenarnya pendek, kayak sekitar 6 jam. Jadi pada saat itu ketika awal-awal bulan puasa, gue bukanya masih langsung dengan makanan berat, abis sholat langsung makan berat, pas sahurnya tuh jadi kayak nggak bisa makan banyak gitu. Tapi di diri gue kayak takut nih, kayak kalau gue nggak makan banyak takutnya nggak kuat secara puasanya 18 jam ya. Walaupun sebelumnya di Indonesia gue sahur tuh cuma makan buah-buahan, tapi kan kita puasanya around 13 hours ya, cuma 13 jam, sedangkan di sana hampir 18 jam gitu. Jadi kayak walaupun kayak masih kenyang gitu, tapi gue paksakan buat makan ketika sahur. Alhasil ada hari-hari dimana kayak setelah gue makan sahur, gue tuh merasa full banget, merasa sangat kenyang, dan kadang-kadang tuh kayak hampir mau muntah. Apa gue pernah muntah? Kayak gue pernah muntah deh, saking fullnya gitu. Bukan karena masalah makannya terlalu banyak, tapi jaraknya terlalu dekat, dan mungkin salahnya gue dibuka, mungkin makannya terlalu banyak gitu ya, dan mungkin ada ngemilnya juga kayak sekitar jam 10-11an gitu, dan habis itu makan sahur lagi, jadi kayak full banget itu perutnya. Dan ada tradisi di gue gitu, bahwa setiap sahur tuh gue minumnya akan banyak banget gitu. Jadi itu juga mungkin yang terakumulasi, jadinya gue kenyang banget, dan akhirnya beberapa kali hampir muntah, bahkan pernah muntah kayak sekali 2 kali kayaknya. Nah, akhirnya gue siasati nih di hari-hari kemudiannya, di buka tuh gue cuma batalin doang dengan sesuatu hal yang manis, kayak sebatang coklat gitu. Habis sholat maghrib, habis itu makan yang manis lagi, yaitu gue makan cereal. Jadi ada sereal kayak cornflakes gitu ya, pasti teman-teman tahu di Indonesia juga dijual kan cornflake, tapi cornflake-nya di sini kayak ada madunya, terus kayak ada
apa ya, taburan kacang mede, kacang something lah, ada kacang-kacangnya, jadi crunchy gitu. Dan itu manis banget rasanya, jadi kayak bener-bener bisa mereplace semua tenaga yang hilang ketika puasa gitu ya, dengan makan itu langsung ngeg gitu. Jadi cuma makan sebatang coklat yang kayak segini doang tuh, kayak KitKat segini doang. Habis itu sholat maghrib, baru habis itu makan itu, si sereal itu, ditambah susu ya. Habis itu barulah melakukan aktivitas. Dan gue nggak pernah tidur dulu sebelum sahur. Karena jaraknya sedikit. Jaraknya pendek banget kan, cuma 6 jaman. Jadi ya gue langsung bablas sampai sahur. Kalau sahur, ya sahur biasa aja kayak makan kalau lagi nggak puasa gitu. Yang gue makan adalah paket hemat ya. Mungkin gue akan menceritakan nih di video lainnya apa sih yang gue makan ketika gue tinggal di Inggris. Tapi pokoknya makanan hemat gimana sih, makanan anak rantau ya, cuma ala kadarnya. Terus yang dibikinnya tuh yang cepat ya, biar biar nggak lama, terus biar nggak banyak residunya, nggak banyak ampasnya, nggak banyak meninggalkan bekas-bekas sampah-sampah ketika masak gitu. Jadi yang cepat dan gampang lah makanannya gitu. Baru gue tidurnya setelah subuh gitu. Pada saat bulan Ramadan di tahun 2019 itu, kalau nggak salah ingat, gue sudah tidak punya kelas, sudah nggak ada kelas. Jadi I didn't have to attend any classes anymore. Cuman tinggal menyusun disertasi pada saat itu. Jadi walaupun frekuensinya berkurang, nggak berkurang sih sebenarnya, malah nambah ya. Tapi misalnya tidak ada pertemuan dalam kelas, tapi gue tetap harus ke kampus gitu, untuk ke library, untuk baca-baca, untuk ngerjain tugas. Dan nggak sih, pada saat itu masih ini lagi ngerjain tugas esai-esai mata kuliah yang diambil di semester 2 kalau nggak salah, sambil kayak menjaring ide atau mencari literatur untuk dijadikan referensi untuk disertasi kemudian gitu. Jadi gue ke kampus tuh cuman ke perpustakaan, baca-baca buku gitu. Nah, at first I thought it would be hard ya, kayak 18 jam puasanya. Terus kayak nggak kayak di Indonesia. Ketika kalau di Indonesia tuh kan ada kendaraannya alhamdulillah di rumah, jadi kayak kemana-mana bisa naik mobil. Jadi kalau dulu S1 ya kalau mau ke kampus naik mobil gitu. Tapi di sana tidak punya mobil, jadi harus kemana-mana naik public transport gitu. Nah, at first I thought it would be hard. Tapi setelah dijalanin bolak-balik kosan ke kampus, ya jadinya udah terbiasa gitu. Jadinya tidak merasakan capeknya, tidak merasakan kayak effortnya, kayak biasa aja. Mungkin juga alhamdulillahnya didukung dengan cuacanya yang sangat mendukung ya, nggak panas gitu. Jadi mungkin blessed all the people in Europe gitu ya, walaupun ada waktu-waktu di mana puasanya itu sangat panjang, tapi mereka tidak merasakan rasanya puasa di Indonesia di tengah tahun, yang mana itu kadang-kadang bisa lagi musim kemarau yang panas banget gitu ya. Alhamdulillahnya ini lagi akhir-akhir ini lagi sering hujan gitu, jadi kita alhamdulillah tidak merasakan panas gitu. Tapi pada saat itu ya alhamdulillahnya, walaupun harus bolak-balik kosan ke kampus, tapi ada cuaca yang mendukung, jadinya tidak merasa haus, tidak merasa lapar. Dan untungnya di jurusan gue tuh ada teman orang Indonesia juga 2 orang. Jadi ya kita ketika lagi ngerjain tugas dan kayak waktu itu sedang menyusun disertasi juga kadang-kadang bareng gitu. Jadi kayak ada support sistemnya dari teman-teman gitu. Jadi kayak ngerasain sama-sama, kita sama-sama puasa, kita sama-sama harus ngerjain esai dan lain sebagainya gitu. Jadi dijalanin aja gitu. Terus yang hal lain waktu itu gue takutin adalah, bisa nggak ya puasa di tengah-tengah community yang muslimnya itu adalah minoritas. Nah, ternyata gue salah ya, tapi maksudnya itu pemikiran itu kayak adanya itu kayak benar-benar sebelum gue sampai di sana gitu ya.
karena gue pikir ya di Eropa Barat gitu, I thought it would be hard to get, for example, halal food, terus tempat ibadah yang proper, tempat bersih-bersih yang proper sebelum ibadah, ya kayak tempat membersihkan abis doing number one and number two, ya doing BAB dan buang air kecil gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata itu tidak seperti itu ya di Inggris. Ketika gue baru sampai pun gue bukan tercerah karena mendapatkan sebuah kayak wow moment gitu ya. Ternyata di sana tuh sangat Muslim friendly. Jadi kalau di kota gue di Bristol itu banyak sekali masjid ya. Jadi ada 18 masjid kalau nggak salah, apa 19 masjid tersebar di seluruh wilayah Bristol dari tengah kota ke pinggiran kota. So you can choose which mosque you want to go. Dan masjidnya itu hidup gitu. Ya, I thought awalnya kayak cuma banyak masjid gitu. Ya udah cuma buat tempat sholat gitu. Tapi ternyata tidak ya, masjid itu hidup. Ya ada kehidupan, ada organisasi, ada sistem yang menggerakkan masjid-masjid itu semua gitu. Terus juga ada wilayah-wilayah tertentu yang wilayahnya Muslim, sehingga kalau mau nyari tempat makan yang halal, mau beli butcher yang halal atau toko daging yang halal, itu dengan gampangnya bisa ditemukan di situ. Jadi nggak perlu khawatir untuk takut gue harus makan sayuran mulu dong, atau gue harus makan telur doang dong, atau ikan doang dong. Enggak ya. Tapi di sana tidak hanya di Bristol doang, tidak hanya di Bristol aja, tapi di seluruh UK ya, dari pengalaman gue jalan-jalan keliling UK tuh gue lihat memang mereka sangat Muslim friendly. Nah, nggak hanya local market ya, tapi juga big chain itu juga ada yang halal. Contohnya KFC, kayak di video gue sebelumnya, kayak gue pernah ngasih tahu ketika gue lagi mukbang makan spicy wingsnya KFC di UK, itu kayak gue bilang deh bahwa KFC di UK itu halal. Nah, jadi ada beberapa store dari KFC yang halal. Jadi gak perlu khawatir kalau lagi bulan puasa pengen makan ayam KFC, tinggal cari yang store yang halal dan you can go there and eat there ya. Di Bristol itu kalau nggak salah ada sekitar 2-3 store KFC yang halal. Sayangnya kalau McDonald's itu belum ada yang halal di seluruh UK. Correct me if I'm wrong ya, boleh komen-komen di bawah. Tapi setahu gue waktu itu 2019 itu belum ada. Burger King, I don't think so. I don't think Burger King punya. Pokoknya yang setahu gue yang big chain restoran yang punya halal certified, certification-nya itu adalah KFC. Dan karena gue suka ayam dan gue suka KFC, jadi kayak I was so happy. Jadi kayak kalau lagi malas untuk masak dan di akhir minggu, karena di weekend doang hanya di weekend doang gue bisa foya-foya makan enak. Jadi gue bisa beli bukaan atau sahur dengan makan KFC gitu. Jadi pengalaman puasa di UK walaupun lama puasanya 18 jam, tapi dengan support dari teman-teman Indonesia juga, baik teman yang sejurusan maupun anak-anak PPI lainnya dan warga Indonesia lainnya, itu jadi terasa tidak menyulitkan ya. Walaupun 18 jam jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari suasana Ramadan yang biasanya, dan jauh dari makanan-makanan yang biasanya kita nikmati ketika Ramadan, tapi jadi terasa bisa bearable gitu. Jadi terasa bisa dilalui dengan menyenangkan. Dan juga diaspora di sana tuh, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak yang memang kerja di sana yang sudah tinggal menetap lama, suka ngadain tuh namanya bukber gitu ya, atau kayak ya bukber gitulah. Jadi kita di saat bukber itu bisa menikmati sajian makanan Indonesia yang sangat dikangenin gitu. Nah, untungnya juga pada saat itu pas bulan Ramadan itu, sebelumnya ada teman gue yang sejurusan tuh pulang dulu ke Indonesia, karena teman gue ini kan punya keluarga, punya suami, punya istri lagi, punya suami, punya anak. Jadi beliau
pergi pulang ke Indonesia ya sebelum puasa, mungkin saling minta maaf atau minta doa dan lain sebagainya untuk bisa mengerjakan disertasi dan lain sebagainya. Pokoknya beliau tuh pulang dulu gitu. Nah, gue minta ke nyokap gue, "Ma, bikinin makanan, bawain makanan, dititip ke temen ini ketika nanti dia balik ke UK." Nah, sama mama gue dibuatinnya adalah rendang. So, jadi puasa di sana walaupun di UK puasanya tapi terasa kayak puasa di Indonesia karena gue bisa menikmati rendang. Dan waktu itu juga dibawain banyak bumbu-bumbu Indonesia dan makanan Indonesia lainnya, kayak juga ada teri kacang deh kalau nggak salah, sama bawang goreng kesukaan gue. Ya walaupun di UK juga ada bawang goreng sih. Jadi ya nggak berasa puasa di UK kayak berasa di puasa Indonesia ya, yang mana hari-hari mungkin keluarga lo yang ada di tiap hari bulan puasa tuh ada rendang gitu. Nah jadi saking sayangnya sama tuh rendang, gue tuh makan dikit-dikit gitu biar nggak cepet habis. Kan kayak cuma di satu tempat lunchbox-nya Tupperware yang bulat gitu. Banyak sih sebenarnya, tapi kan ya kalau lo greedy juga makan lo langsung banyak, setiap makan kan cepet habis kan jadinya. Jadi gue makannya tuh diirit-irit biar nggak cepet habis gitu. Kayaknya gue habisnya pas sudah mau kelar Ramadan ya, pertengahan sih kayaknya. Itu karena enak banget ya. Jadi ya like I said, membuat gue merasa lagi puasanya di Indonesia. Nah, kalau soal ibadahnya gimana sih di sana? Ada kendala nggak sih buat ibadah selama bulan Ramadan? Kan kalau di Indonesia tuh ada yang namanya setiap bulan di akhir bulan Ramadan ada namanya iktikaf, ya kayak berdiam diri di dalam masjid. Dan ada beberapa masjid-masjid besar yang mengadakan event di mana ya iktikafnya bareng-bareng gitu dan disupport sama mereka. Nah, hal kayak gitu ada nggak sih di UK? Terus ada nggak sih yang namanya buka bersama yang diadain sama institusi tertentu di sana gitu, terus mengundang banyak orang kayak di Indonesia gitu. Terus gimana toleransi beragamanya di sana? Apakah orang lokal heran dengan apa yang orang muslim lakukan, puasa selama 30 hari nggak makan, nggak minum, nggak yang lain-lain ya yang dilarang itu? Dan gimana support dari universitasnya terhadap kegiatan bulan Ramadan? Nah, untuk tahu itu semua, gue harap gue akan ceritakan di part kedua nanti. Jadi untuk video yang kali ini gue akan sudahi sampai di sini. Jadi tadi di video kali ini gue hanya menceritakan soal lamanya puasa di sana dan pengalaman-pengalaman sedikit ya berhubungan dengan kegiatan belajar gue dan bulan Ramadan dan gimana rasanya puasa selama 18 jam di Ramadan itu. Nah, untuk selanjutnya itu akan ada di part 2. Jadi supaya lo bisa terus dapat update-annya, terus tahu kapan sih part 2-nya akan di-upload. Nah, jangan lupa dong di-subscribe channel gue ini dan diklik belnya, loncengnya, supaya kalau udah keluar video part 2-nya lo bisa langsung nonton. Dan juga jangan lupa komen-komen di bawah kalau mau nanya-nanya sesuatu, boleh. Siapa tahu nanti di video selanjutnya gue bisa menjawab, atau di video-video kapan gitu gue bisa jawab gitu ya. Terus juga jangan lupa kasih thumbs, kasih like, dan juga jangan lupa follow Instagram gue di @vickyvianda. Dan mungkin kalau lo semua yang lagi mau belajar IELTS ya, lo mungkin semua juga bisa dengerin podcast gue. Bisa dicek di Spotify, namanya Le Wild Podcast. Di situ ada pembahasan mengenai IELTS dan hal-hal lain yang hopefully berguna buat teman-teman semua gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu video part 1 kali ini. Dan gue mau ingetin lagi sekali lagi, kalau mau tahu part 2-nya kayak apa, terus pantengin channel gue dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar lo dapat updatean tentang part 2-nya. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Terima kasih atas atensinya. Semoga lu semua puasanya terus kuat dan gak ada bolong-bolongnya sampai nanti di hari kemenangan, di hari Idul Fitri nanti. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan I'll see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao!